Begitu enteng aku melangkah, seperti sudah ada yang mengarahkan langkah kakiku, kutelusuri jalan setapak, yang semakin jauh jalannya semakin lebar dan bagus, dengan hamparan batu-batu kecil yang warna-warni disusun rapi, kiri kanan jalan tumbuh pohon bunga-bunga yang beraneka jenis, menambah asri suasana jalan itu. Sampailah aku di ujung jalan, riuh suara air terjun yang sangat indah, terlihat di atas tebing batu dekat air terjun ada sebuah rumah kayu, yang sangat mungil, menempel di dinding tebing yang ditopang oleh batu besar, ditambah jembatan gantung untuk menuju rumah, yang terbuat dari anyaman akar-akar pohon dan rotan. Di bawah jembatan mengalir air yang sangat jernih, melewati batu-batu besar semacam sungai. Tanpa rasa takut, aku berjalan di atas jembatan gantung itu. Baru sampai setengahnya, terlihat wanita cantik berdiri di teras rumah kayu. "Lasmini," panggilku spontan. Lasmini tersenyum dan berjalan menyambutku, menunggu di ujung jembatan. Sesampainya di ujung jembatan, tanpa berkata, langsung kupeluk tubuh Lasmini dengan hangat. Lasmini menuntun mengajak masuk ke dalam rumah. Rumah kayu ini hanya ada satu ruangan, dan satu tempat tidur, yang kini sedang kupakai. Bercinta dengan Lasmini. Lasmini wanita yang sangat luar biasa. Hasrat birahinya begitu besar, butuh berkali-kali untuk memuaskannya. Rintihan serta erangan Lasmini begitu lepas, karena di rumah ini tak ada siapa-siapa kecuali kami berdua. "Assalamualaikum," ucap seorang bapak-bapak di depan rumah Asep. "Waalaikumsalam," jawab istrinya Asep yang sambil memberikan sekantong plastik es pada seorang anak. "Oh, Pak Rojak, duduk Pak," sapa istrinya Asep ramah. "Iya terima kasih teh." "Oh iya Asepnya ada?" tanya Pak Rojak pada istrinya Asep. "Tidak ada Pak, dia lagi di sawah," jelas istrinya Asep. "Biasa pulang dari sawah jam berapa?" Pak Rojak kembali bertanya. "Biasanya sih hampir menjelang maghrib," jawab istrinya Asep. "Oh, ya sudah nanti malam saya kesini lagi, bilang saja pada Asep, kalau saya kemari." "Iya teh," kata Pak Rojak yang langsung pamitan. Matahari semakin tenggelam, waktu pun semakin mendekati waktu maghrib, dan tidak lama terdengar suara azan. Istri Asep mulai cemas, Asep belum pulang juga. "Kemana ya Bang Asep, kok sudah maghrib belum pulang? Apa jangan-jangan ketemu Pak Rojak yang dari siang nyariin?" "Mungkin juga sih," kata hati istrinya Asep mencoba menepis kekhawatirannya, yang langsung mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Sedangkan Siti anaknya bersama emak omah selesai sholat maghrib, Asep belum muncul juga. Kamu Mat?" tanya istrinya Asep ketika ke depan rumah. "Iya nih teh, saya mau beli rokok, sekalian dengan kopi hitamnya 1 gelas," kata Mamat. Istrinya Asep pun segera membuatkan kopi yang dipesan Mamat. "Bang Asep, belum keluar, apa masih wiridan di dalam?" cetus Mamat sambil nyengir. "Justru itu Mat, teteh lagi khawatir, Bang Asep belum juga pulang," terang istrinya Asep sambil memberikan segelas kopi pada Mamat. Azan Isya mulai terdengar. "Astagfirullah, kok Bang Asep belum juga pulang ya Mat?" tanya istrinya Asep pada Mamat yang sedang meneguk kopi, yang tinggal ampasnya. "Tuh ada Mang Ujang, kita tanyakan saja sama Mang Ujang." "Mang, Bang Asep belum pulang juga, apa Amang melihatnya?" tanya istrinya Asep pada Mang Ujang yang baru datang. "Hah, jam segini Asep belum pulang," jawab Mang Ujang kaget. "Iya Mang," jawab istrinya Asep lemes. Tidak lama orang-orang yang suka bermain kartu pun pada bermunculan. "Aku takut Asep kenapa-kenapa di sawah, sehingga dia tidak bisa pulang. Maka dari itu, kamu Mat, Mang Ujang, Usep, dan Darmo, segera pergi ke sawah, lihat ke saungnya untuk memastikan ada atau tidak adanya Asep di sana," kata Pak Udin mengatur rencana. "Siap Pak," jawab Darmo, setelah dibekali 1 senter oleh istrinya Asep. Darmo, Mamat, Usep, dan Mang Ujang segera berangkat ke saung sawah. Keempat orang berjalan beriringan, melewati jalan setapak yang membelah kebun bambu yang begitu rimbun dan gelap. Mang Ujang berjalan paling depan yang terus menyorotkan senter pada jalan setapak yang akan dilaluinya. Butuh waktu lama untuk sampai ke saung sawah.
lumayan jauh jarak rumah Asep dan sawahnya. Akhirnya keempat orang itu sampai di pinggir sawah. Mang Ujang menyorotkan senternya ke arah saung yang masih sedikit jauh. Cahaya senter mengena sosok yang berbaring di tepas saung. Buset deh, itu si Asep masih tidur di saung, ucap Mang Ujang yang semakin mempercepat langkahnya, yang terus diikuti oleh ketiga temannya. Sesampai di saung, ketiga orang itu langsung mencoba membangunkan Asep yang sedang asyik tertidur. "Sep, bangun Sep," kata Mang Ujang sambil menggoyang-goyangkan tubuh Asep, yang tetap tidur tidak terbangunkan. "Waduh gimana nih, Asep tidak bangun juga," kata Mang Ujang kepada tiga temannya. Darmo segera menempelkan tangannya ke mulut Asep. "Dia tidur apa pingsan ya?" ucap Darmo heran. "Ya sudah biar aku coba kelitikin dampal kakinya," kata Mamat yang terus memainkan jari-jari tangannya di dampal kaki Asep. Tapi tetap Asep tidak bangun juga. Mamat meraih botol minum Asep yang tergantung di bilik saung. "Begini nih, cara membangunkan orang tidur," kata Mamat yang terus menyiprat-nyipratkan air ke muka Asep. "Ah, benar-benar gila nih orang, tidur seperti orang mati saja," ucap Mamat yang sudah merasa putus asa, karena tak bisa membangunkan Asep. Seketika hening, keempat orang itu terdiam. Kebingungan, mereka berpikir keras bagaimana cara untuk membangunkan Asep yang tidur dengan pulasnya. Segala upaya sudah dicobanya, tapi sayang, Asep tak juga terbangun. "Ya sudah begini saja, Mang Ujang sama Darmo ke pemakaman, ambil keranda mayat yang ada di sana, untuk menggotong Asep. Biar aku sama Usep menunggu Asep di sini," ucap Mamat mengutarakan idenya yang dia pikir idenya itu cemerlang. "Gila lu Mat, mana berani malam-malam begini aku ke pemakaman untuk mengambil keranda mayat. Lagian Asep ini belum mati tahu, masa mau digotong pakai keranda mayat," bentak Darmo yang sedikit kesal atas idenya si Mamat. "Ah kamu Mat, ada-ada saja," kata Mang Ujang nyengir yang merasa lucu pada idenya si Mamat. "Ya terus, kita harus gimana?" kata Mamat, kepada tiga orang temannya. Mang Ujang berdiri. Dia mengusap bulir-bulir keringat di wajahnya dengan kain sarung yang melilit di pundak dan lehernya, yang tak lepas dari perhatian matanya si Mamat. "Kita cari sepotong bambu untuk pikulan menggotong Asep," seru Mamat, yang membuat ketiga temannya bengong. Mamat mengambil sarung Mang Ujang. "Nah kita tandu saja pakai sarung, lalu kita gotong Asep sampai rumah," ucap Mamat mengutarakan idenya. "Bagus, ini baru ide kamu cemerlang Mat," sambung Darmo, yang terus matanya larak-lirik mencari sepotong bambu untuk dijadikan pikulan. Setelah mendapatkan sepotong bambu, mereka pun mulai memasukkan sarung Mang Ujang ke sepotong bambu yang menyerupai tandu. Dengan susah payah mereka menidurkan Asep di dalam sarung. Karena badan Asep yang lumayan tinggi, mereka pun menekuk kedua kaki Asep. Mang Ujang di belakang, Darmo di depan untuk menggotong Asep. "Terus kamu Usep di belakang, biar saya berjalan di depan membawa senter," kata Mamat mengatur ketiga temannya. Ketiga temannya pun terpaksa menuruti perintah Mamat, karena mereka ingin segera pulang untuk membawa Asep ke rumah. Dengan susah payah, Darmo dan Mang Ujang yang bertugas menggotong Asep, melewati jalan setapak yang menanjak dan sedikit licin karena hujan kemarin. Akhirnya keempat orang tersebut sampai di tengah jalan kebun bambu. "Tolong Sep, gantikan aku," pinta Darmo pada Usep yang sudah merasa kelelahan. Usep pun segera menggantikan menggotong Asep. Kembali mereka pun berjalan melewati kebun bambu yang gelap gulita. Tinggallah beberapa meter lagi mereka keluar dari kebun bambu. Tiba-tiba di atas kepala mereka terdengar suara wanita ketawa cekikikan. Mamat yang berjalan paling depan, spontan berteriak, "Kuntilanak!" Terus dia berlari sambil melemparkan senter yang dipegangnya. Begitupun Darmo yang tanpa sadar dia pun ikut berlari mengejar Mamat, yang disusul Usep yang melepaskan pikulannya, ikut lari juga. Tinggallah Mang Ujang yang duduk bersimpuh di tanah tak berdaya. Bukannya Mang Ujang tak ingin lari, dan bukan juga tak tega pada Asep yang masih tertidur, tapi karena kedua kaki Mang Ujang terasa lemes banget. Berkali dia mencoba untuk lari, tapi kakinya susah digerakkan. Suara ketawa kuntilanak semakin jelas dan mendekat pada Mang Ujang. Jangankan untuk berlari, berdiri pun Mang Ujang sudah tidak kuat. Tangan Mang Ujang meraba-raba ujung sarung.
Tanpa pikir panjang, Mang Ujang masuk ke dalam sarung, memeluk Asep, dengan menutup rapat-rapat kepalanya hingga tidak terlihat lagi gerakannya, bersambung.